Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo rekan-rekan Indosian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rangkuman dari pembelajaran yang telah kita lakukan pada semester kedua, periode pertama untuk mata kuliah Karakter Building Pancasila mengenai Sustainable Development Goals poin 1 sampai 5. Pada kesempatan kali ini, judul proyek yang saya akan presentasikan adalah Peran Generasi Z pada Penerapan dan Refleksi SDGs poin 1 sampai 5 di Indonesia. Proyek ini disusun oleh saya sendiri dan Nisa Pandi dengan NIM 2802512915 Prodi Business Management Binus University. Latar belakang dari dibuatnya proyek ini itu mengacu pada masing-masing poin SDGs, yaitu masih banyak masyarakat hidup dalam kemiskinan ekstrim, masalah kelaparan tersembunyi dan gizi buruk anak-anak, ketimpangan akses layanan kesehatan, terutama pasca pandemi, dan terutama di lingkungan 3T, terpencil, terbelakang, dan tertinggal. Putus sekolah dan akses pendidikan rendah di daerah tertentu, serta ketimpangan perlakuan terhadap perempuan dan anak. Dari latar belakang tersebut tercetuslah beberapa rumusan masalah, yaitu bagaimana sih realisasi SDGs poin 1 sampai 5 di lingkungan saya, terutama bagaimana korelasinya terhadap perilaku generasi Z. Yang kedua, apa saja kendala dan hambatan utama yang dihadapi oleh masyarakat, dan yang terakhir, solusi apa yang paling mungkin dilakukan dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Dari rumusan masalah tersebut, terciptalah tujuan dari proyek ini, yaitu untuk mengkaji dan menerapkan 5 tujuan awal dari SDGs di lingkungan sekitar. Langsung saja ke poin utamanya. Dari hasil temuan di lapangan, untuk poin SDGs nomor 1, ternyata banyak keluarga yang berpenghasilan di bawah UMR dan tidak memiliki jaminan sosial. Data dari BPS, Badan Pusat Statistik, mengatakan bahwa di tahun 2023, jumlah pekerja di Indonesia yang dibayar di bawah standar itu mencapai 47%. Itu artinya hampir dari setengah masyarakat Indonesia yang sudah bekerja itu dibayar dengan tidak layak. Terus solusi yang harus ditawarkan seperti apa? Peran generasi Z di sini itu bisa mendukung produk-produk UMKM yang ada di Indonesia dengan membeli produk-produk dalam negeri dibandingkan dengan produk-produk internasional. Dengan mendukung produk-produk dalam negeri, mendukung UMKM, itu akan meningkatkan perekonomian sehingga akan berkesinambungan juga dengan upah atau gaji-gaji para karyawan yang sedang bekerja gitu teman-teman. Selanjutnya, untuk poin SDGs nomor 2 yaitu ternyata anak-anak kurang gizi itu masih banyak ditemukan di Indonesia, gitu, terutama yang ibunya bekerja informal gitu ya teman-teman. Dari Kementerian Kesehatan itu mengumumkan hasil survei status gizi di Indonesia pada Rapat Kerja Nasional BKKBN dari tahun 2021 sampai 2024 itu prevalensi stunting di Indonesia itu tuh menurun menjadi 19,8% dari 24,4%. Tentunya ini menjadi salah satu prestasi yang baik bagi Kementerian Kesehatan yang ada di Indonesia gitu ya teman-teman. Tetapi peran generasi muda saat ini adalah bisa mengikuti penyuluhan mengenai stunting. Ternyata teman-teman, studi itu mengatakan bahwasannya pencegahan stunting itu sedini mungkin dan sebaik mungkin dari sebelum si orang tua itu melakukan pernikahan. Jadi sebelum kita menikah, kita tuh harus makan makanan yang bergizi, teman-teman. Minum minuman yang baik untuk tubuh supaya anak-anak kita kelak tidak terkena stunting. Jadi bukan ketika anak sudah lahir kita kasih gizi yang baik supaya tidak terkena stunting, melainkan kita sebelum menikah harus mengkonsumsi makanan yang bergizi supaya mencegah anak kita terjadinya stunting. Selanjutnya, untuk poin SDGs nomor 3, ternyata layanan kesehatan di Indonesia itu masih kurang maksimal, teman-teman, karena jarak dan biaya tentunya. Kalau mengacu pada standar WHO, itu ternyata Indonesia itu membutuhkan sekitar 270.000 dokter untuk melayani 270 penduduk gitu. Jadi rasionya itu satu dokter untuk 1.000 penduduk. Sedangkan pada kenyataannya kita masih jauh daripada itu. Tetapi dari beberapa permasalahan minggu-minggu kemarin, kalau misalnya teman-teman lihat berita, itu Menteri Kesehatan akan membuat peraturan baru, regulasi baru terkait kemudahan eh, kemudahan untuk menjadi dokter gitu teman-teman. Yang tentunya ini menjadi kecaman bagi para dokter yang ada di Indonesia. Mereka menganggap bahwasanya ketika kita eh, memudahkan untuk proses menjadi dokter itu akan mengurangi kinerja dari dokter tersebut gitu. Jadi
ini masih menjadi ketimpangan yang sangat serius untuk Indonesia gitu ya. Selanjutnya, poin yang ketiga, poin yang keempat, mohon maaf, anak usia sekolah dasar itu masih sering absen karena membantu orang tuanya bekerja. Jadi teman-teman, presentasi pekerja anak di Indonesia dari 2024 itu tuh meningkat ternyata dari 2023. Yang sebelumnya 1,72% meningkat menjadi 2,17% dari total anak-anak usia 5 sampai 17 tahun yang sudah bekerja. Nah, kalau mencari solusi dari ini, mungkin teman-teman sudah pernah melihat di media sosial terkait Gubernur Deddy Mulyadi, Gubernur dari Jawa Barat yang beliau itu membuat program barak ya, barak militer untuk anak-anak yang nakal, anak-anak yang memiliki permasalahan di sekolah, anak-anak yang bandel gitu ya. Dan ternyata dari anak-anak yang sudah lulus itu ada manfaat yang mereka dapatkan, perubahan dari karakter, perubahan sikap menjadi anak-anak yang lebih baik. Mungkin jika pemerintah menerapkan program yang sama, anak-anak di bawah usia atau di bawah umur 18 tahun itu akan semakin berkurang untuk mereka itu tuh bekerja di bawah umur. Jadi mereka semangat untuk lebih belajar dan mengerti bahwasannya pendidikan itu sangat penting dibandingkan bekerja, teman-teman ya. Selanjutnya untuk poin yang terakhir yaitu tentang kesetaraan gender gitu ya. Eh, Permasalahan umumnya adalah ibu rumah tangga tidak memiliki akses ekonomi dan sering dikucilkan dalam pengambilan keputusan. Untuk poin ini sebenarnya ada korelasinya terhadap kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganut sistem patriarki, yang dimana laki-laki itu selalu dominan dibandingkan perempuan. Eh, Solusinya seperti apa sih? Bagaimana penerapan atau implementasi yang generasi Z harus lakukan gitu ya? Kita sebagai generasi Z, teman-teman ya, saya juga sebagai generasi Z, kita harus mulai open-minded atau memiliki pemikiran terbuka bahwasannya kita sebagai manusia itu memiliki standar dan kedudukan yang sama, baik laki-laki dan perempuan. Kita harus sadar bahwasanya perempuan juga bisa berkarya, perempuan bisa menjadi pemimpin, perempuan bisa maju ke depan, perempuan bisa menjadi contoh yang baik. Jadi untuk generasi Z, solusinya adalah kita sebagai generasi Z, ya kita harus selalu dan saling memahami satu sama lain. Refleksi pribadi dari saya pribadi ya teman-teman selama mempelajari karakter building Pancasila di periode kedua ini mengenai SDGs nomor 1 sampai 5 terdapat beberapa poin. Yaitu yang pertama, saya menyadari bahwa masalah sosial itu tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Peran kita semua itu sangat penting gitu kan. Saya juga belajar bahwa perubahan itu bisa dimulai dari tindakan yang kecil dari lingkungan-lingkungan terdekat saya. Yang ketiga, saya juga menjadi lebih sadar akan pentingnya empati, kolaborasi, dan keberlanjutan. Yang terakhir, proyek ini juga mengubah nih cara pandang saya terhadap konsep pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari proyek ini adalah tantangan yang ditemukan di lapangan itu menunjukkan bahwasanya masih banyak sekali kesenjangan, terutama di kelompok masyarakat bawah yang aksesnya terbatas terhadap pelayanan dasar. Terus intervensi kecil seperti penyuluhan, penguatan komunitas, dan kolaborasi lintas sektor itu bisa menghasilkan perubahan yang nyata, meskipun sederhana. Selanjutnya, proyek ini juga menunjukkan nih bahwasannya peran individu dan komunitas itu sangat penting dalam mendorong pencapaian SDGs, terutama dalam konteks lokal. Dan terakhir, upaya berkelanjutan dan partisipatif harus terus dilakukan agar visi Indonesia Emas 2045 itu dan agenda global 2030 dapat tercapai secara inklusif. Demikian hasil proyek saya. Mudah-mudahan dapat diterima dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata. Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.